Ya, pada hari ini, hari Selasa 17 Januari 2023, kita masuk pertemuan kita yang ke-9, Mr. IDP Class, ya, Bimbel UP PPG Bahasa Inggris, UP PPG Guru Bahasa Inggris number 1. Ya, kita perhatikan di sini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini mengenai kompetensi guru ya, teman-teman ya. Kompetensi guru, tentu kita dalam hal inilah guru bahasa Inggris. Teacher must have a good identity, be responsible, open, and continue to be willing to learn to move forward. Ya, untuk nomor 9. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jadi pedagogi kompetensi tidak mungkin ya. Apakah berhubungan dengan ya, Charlie? Charlie. Ya. Ada yang menjawab selain Charlie? Ada yang menjawab profession? Ada Bapak Ibu? No? Ya. Jadi kalau profession tentu ada materi. Jadi sini tidak ada materi ya. Jadi nomor 1 C ya. Next number 2. Oke. Kalau kita lihat soalnya ini, ya kira-kira yang mana bisa menjadi kata kunci untuk menemukan jawaban. Ya, jadi seandainya nanti pada hari H UPPPG Bahasa Inggris, teman-teman salah satu tips mengerjakan soal bisa dilihat dari kata-kata kunci saja, nggak perlu membaca soal secara keseluruhan gitu ya. Yang penting kita lihat sekilas, lihat soalnya sekilas, ya, lihat kunci jawaban sekilas atau secara menyeluruh. Nah, contohnya begini ya, teaching methodologies. Nah, maka jawabannya apa ini Bapak Ibu? Teaching Mr. Alpha. Ya. Nah, itu cara cepatnya ya, carcep menjawab soal. Kita lanjut. Nomor 3. Nah, ini bagaimana ini carcepnya? Ini udah ada langsung new narrative text. Apa nih nomor 3? Charlie, Mr. Ya. Charlie, sir. Charlie, are you sure? B, sir. I'm sorry? Opera B. Beta. Nah, beta. Beta. Sir. Ya, beta ya. Ini adalah mengenai materi Bapak Ibu. Ya. Jadi ini berhubungan dengan profesional ya. Jadi intinya ada kontennya, materinya. Okay. She usually uses pictures to do brainstorming and videos to give example of spoken from a form of narrative text. Itu ya. Ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 teman-teman? Pak, kalau yang sosial kata kuncinya apa ya yang bisa kita tandai? Kata kunci dari sosial ya, kata sosial itu sendiri berarti terkait dengan berhubungan. Umpamanya turut bisa beradaptasi dengan lingkungan ya, ada menunjukkan rasa empati atau simpati. Nah, itu sosial. Jadi, berhubungan dengan umpamanya masyarakat atau suku-suku yang berbeda, kita dari suku lain bisa berbaur, nah itu sosial. Oke, ada lagi teman-teman? Udah ya, kita lanjut number 4. Pertemuan kita yang ke-9, Bimbel UP PPG Bahasa Inggris. Di sini ada 4 jenis evaluasi, placement, formatif, diagnostik, selektif. Okay, assessment that aims to know the prerequisite skill necessary for a learning program and mastery of learning as program before starting learning activities for the program. In other words, this assessment is oriented to the readiness of student to face a new program. Ya. Ini berhubungan dengan
the readiness of students to face a new programs. Nah, coba ini kita garis bawah ya. Ya. And the suitability. Oke, satu lagi ya. The suitability of learning programs with the abilities that students already have. Ya, di sini teman-teman, di sini ada, kalau formatif ini tidak mungkin ya. Ini kan berhubungan dengan ulangan harian, ya, tugas-tugas. Kalau ya itu ya, ini yang nomor 4 ini pilihan B yang tidak mungkin. Lalu kalau placement sama selektif ini, ya ini agak-agak mirip. Apa teman-teman jawabannya? Kalau saya alpha. 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 Alpha placement. Oh, placement. Ya, placement evaluation. Ya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Kalau diagnostik. Diagnostik itu kata kuncinya apa? Ada Before starting weakness learning. ya. Kalau ada kata weakness, nah itu berhubungan dengan diagnostik. Maka antara A dan D yang mana teman-teman? D, sir. Ya. Jadi ini kalau kita perhatikan di sini, kita jeli di sini mengamati, ya kan? Berhubungan dengan program baru. Ya. Atau the suitability of learning program with the abilities of students. Nah, kalau teman-teman kalau ingat zaman dulu waktu SMA tahun 90-an ya, itu ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Nah, itu kan seperti menentukan jurusan gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan placement evaluation. Alpha, sir. Ya. Kalau selektif sesuai dengan namanya menyeleksi. Ya, menyeleksi. Bisa masuk ke suatu sekolah yang baru, ya, tahun ajaran baru, ya seleksi. Itu kan sering kita dengar ya, tes seleksi, nah, gitu ya. Jadi ini dalam ruang lingkup yang sudah berjalan gitu ya. That's it for number 4. Next number 5. What is your name? Ya, ini mengenai new information. Okay. New information, old information. Number 4 jawabannya apa sih berarti? Oke. Ya. Ini ya. Number Alpha. 4 D or A? Alpha. Number 4. Alpha ya. Oke, bisa ya. Oke, nomor 5. New information, old information. Jadi contohnya ini ya. Jadi biasanya new information itu terletak di bagian akhir kalimat setelah to be atau setelah verb. Nah, makanya ini new information-nya. Sekarang pertanyaannya, ini kan ada 2 kalimat atau 2 bagian, ya kan? Maka untuk new information, jika ditanya dari keseluruhan atau di sini yang terbaru, berarti kalimat kedua. Oke, dalam kalimat kedua ini apa sih ini informasi yang terbaru? Atau yang baru muncul? Apa Bapak Ibu? Hah? Peter. Ya, Peter aja. Tadi White kan sudah disebutkan ya. White kan sudah ada. Nah, maka yang terbaru di sini adalah Peter. Nah, jadi logikanya seperti itu. Ya, seumpamanya ada satu paragraf ya atau ada beberapa kalimat, maka jika ditanya new information dari teks tersebut, kita lihat biasanya dia di kalimat terakhir ya, karena di kalimat terakhir itu biasanya muncul informasi yang baru dari keseluruhan. Itu dia ya. Oke, kita lanjut number 6. What is the question? This one. Okay. Based on the sentences above,
there are some old information except. Maknanya apa? Berarti yang ditanya new information. Ya. Jadi kalau ada di sini dua kalimat, maka yang pertama kita lihat kalimat terakhir. Dan dari kalimat terakhir itu apa yang bisa menjadi informasi baru? Kita perhatikan sini Bapak Ibu. Di sini sudah ada factors. Ya kan? Maka di sini ya kalau di kalimat pertama factors ini bisa kita kategorikan masuk new information. Tapi di kalimat kedua, dia menjadi old information. So, what is the new information? C. Yes. Charlie. The lack of light and warmth. Ya, betul ya. Jadi dia terletak di sini. The lack of light and warmth, ya, yang digunakan untuk fotosintesis. Ya, jadi sudah pas Charlie. Next number 7. Ya, kembali lagi mengenai new information teman-teman ya. Ini dia. The new information of the sentence above is. Ya, apa kira-kira teman-teman? Alpha. Alpha. Di integron. Di integron. Oke. Kita disebut sini ya. Disebut di integron. Ini ya. Jadi sesuai dengan yang saya katakan tadi, biasanya new information itu terletak di bagian akhir setelah pembatasnya itu biasanya kata kerja atau to be. Oke, kecuali tadi kalau ada dalam beberapa kasus, contohnya dia seperti ini tadi, ya ini dia tetap, walaupun dia new information, dia letaknya di belakang karena berhubungan dengan nama ya. Nama itu kadang orang bule lebih suka menyebut siapa namamu, dia lebih suka menyebut nama akhirnya, ya nama belakangnya. Kalau sudah agak dekat, ya dia sebutkan juga nama depannya, first name ya. Oke, kita lanjut. What number? Number 8. Oke, silakan Bapak Ibu. Apakah bisa menganalisa, memahami soal nomor 8 ini? Charlie, Mister. Charlie. Ya, jadi di sini maknanya ketika kita memilih jawabannya, maknanya harus make sense ya. Yes. Kalau kita artikan apa? Tidak. Kalau kita artikan, Tidak akan, kamu ya, tidak akan kamu lulus. tidak, Tidak akan lulus. ya, kamu tidak akan lulus tes kecuali kamu belajar. Nah itu ya. Contohnya kalau kita pilih C ini kan maknanya rancu ya. Nah, atau tidak mungkin. Kamu tidak akan lulus tes jika kamu belajar gitu ya. Ya, makanya di sini ini ya. Oke, next number. What about this number? Number 9. Which one? Beta. I could not get a seat. Beta. Beta. Ya, beta. Bagaimana teman-teman yang lain bisa memahami ini? Yes, sir. Ya, Ibu Lia, Ibu Nur, Ibu Ika, Ibu Despina, silakan. Jadi silakan bertanya ya, jangan dibiarkan lewat kalau tidak atau kurang memahami Bapak Ibu ya, supaya ada Pak. Apa? Halo? Ada feedback ya dari teman-teman sekalian. Ya. Ibu Rio, bagaimana bisa memahami nomor 9? Iya, Sir, bisa. Ya. Jadi di sini ada makna berlawanan, ya. Aku tidak mendapat tempat duduk walaupun aku datang lebih awal. Gitu ya. Jadi contohnya nggak mungkin jawabannya pokoknya before atau when